Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Muhammad Hanif SAG MAG MA dan juga teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Mbak Risma Wardani, Mas Febru Alim Tufando, Mbak Nur Halimah, dan juga saya sendiri, Nur Alifah Rahmahilah. Di sini kami akan sedikit mengulas tentang agama Konghucu, baik dari segi sejarah, populasi dan potret keagamaan, ajaran, hari besar, ritual keagamaan, dan juga struktur kepemimpinan agama Konghucu. Oke teman-teman, mari kita simak penjelasan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Wardani, NIM 1817402028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah agama Konghucu, baik itu di dunia, di Indonesia maupun di Banyumas. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah Konghucu di dunia. Jadi Konghucu itu lahir di Tanah Lo pada tahun 552 sebelum Masehi. Konghucu lahir di keluarga yang sederhana. Ia merupakan anak pertama dari 11 bersaudara. Ia adalah seorang pemuda yang cerdas dan pada usia 35 tahun dia sudah terlibat dalam urusan pemerintahan. Namun pengalaman birokrasi pemerintahan dan politik tidak begitu lama. Pada usia 56 tahun, dia pergi meninggalkan Tanah Lo dan mengembara untuk menjadi poktok. Kemudian Konghucu mengembara mengajarkan agama ke berbagai negara sekaligus menyempurnakan ajaran agama Jikau. Konghucu meninggal pada usia 72 tahun dan misi poktok dilanjutkan oleh murid-muridnya. Setelah kematian Konghucu, ajarannya dilanjutkan oleh Suzu dan tokoh-tokoh lain seperti Mengse. Setelah kematian Kungfuze, dibentuklah dinasti Qin dengan membangun Great Wall of China. Ia juga memerintahkan untuk mengumpulkan dan membakar semua karya Konghucu di seluruh China. Setelah kematian dinasti Qin, ajaran Konghucu disebarluaskan oleh Mengse. Di China ada gerakan reformasi untuk memperbarui negara yang dilanda kehancuran ekonomi, yaitu dengan mendirikan Republik Demokratis. Pada masa pemerintahan Presiden Sun Yat-sen, muncul gerakan anti-Konghucu yang dipimpin oleh para intelektual muda, di mana gerakan ini memandang bahwa Konghucu merupakan salah satu penyebab kehancuran dan kejatuhan bangsa Cina itu sendiri. Nah, sementara itu di Cina, setelah selesai RRC, terbentuklah sistem komunisme dan kediktatoran proletariat yang dikendalikan oleh Mao Zedong. Konghucu ini beserta umat kepercayaan lain menerima tekanan yang luar biasa dari komunis. Banyak tokoh kepercayaan dieksekusi mati, semua kegiatan kepercayaan dan penyebaran agama sangat diawasi. Perkembangan Konghucu di Tiongkok pada abad ke-20 lantaran faktor politik yang disebabkan penguasa Mao Zedong yang menganut paham komunis di mana tidak mengenal adanya Tuhan, dan penguasa menduga bahwa Konghucu yang menyebabkan Tiongkok makin tertinggal. Bersamaan menggunakan modernisasi dan liberalisasi ekonomi, mulai timbul pencerahan untuk memperkenalkan kembali ajaran Konghucu yang sudah mengalami kerusakan. Kecenderungan generasi belia yang sekarang berumur di bawah 45 tahun merupakan ateis dan pragmatis dan kurang mengenal Konghucu. Sekarang baru mulai dirintis usaha untuk memperkenalkan Konghucu melalui mata kuliah di berbagai perguruan tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah agama Konghucu di Indonesia. Diperkirakan kedatangan Konghucu ini bertepatan dengan migrasi orang-orang Tionghoa. Penyebaran agama lebih luas di Semenanjung, Malaka, dan kepulauan seperti pesisir Banten, Sriwijaya, kemudian Tuban, Demak, Makassar, Ternate, dan Kalimantan Barat. Mereka datang secara individu sebagai
petani, pedagang, ataupun nelayan. Namun mereka juga ada yang datang berkelompok, didatangkan resmi oleh pemerintah penjajah. Mereka membentuk komunitas dan menempati posisi strategis tertentu yang sekarang dikenal dengan sebutan pecinan. Sejak saat itu, Konghucu telah berkembang menjadi lembaga agama. Ajaran Konghucu di Indonesia sebenarnya telah diakui jauh sebelum dimulainya era reformasi. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, kegiatan Konghucu yang bersifat keagamaan berkembang cukup pesat. Sejak pemerintahan Soekarno, masyarakat Konghucu tidak berorientasi kepada Cina, tetapi lebih mendukung penuh kebijakan pemerintah RI dan berusaha agar agama Konghucu tersebut dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Setelah memasuki pemerintahan Presiden Soeharto, umat Konghucu harus menghadapi masalah yang cukup besar dan serius, yaitu terkait dengan peristiwa G30 SPKI. Pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur, dia mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang pencabutan Inpres nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa. Nah, pencabutan ini tentunya berdampak bagi perkembangan kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi, termasuk juga agama Konghucu. Nah, agama Konghucu saat ini bebas dianut oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai sejarah Konghucu di Banyumas. Sebelum Makin didirikan di Purwokerto, penganut Konghucu di Banyumas belum diketahui secara jelas. Sebagian dari mereka hanya mengikuti ritual atas undangan atau ajakan dari orang tua mereka, karena mereka mempercayai bahwa agama leluhur yang diterima dari generasi ke generasi. Nir Samsilun yang kini menjadi pimpinan Makin di Purwokerto mulai didorong untuk memprakarsai pembuatan Makin di Purwokerto dan bersentuhan langsung dengan agama Konghucu. Dalam perkembangannya, guru besar pendeta Konghucu secara berkala datang ke Purwokerto dan melakukan community development. Penerbitan surat edaran oleh Mendagri mengakibatkan hilangnya kolom agama Konghucu di KTP. Namun, setelah berakhirnya Orde Baru, negara mulai memberlakukan agama Konghucu dengan lebih baik. Hal ini juga terjadi di Purwokerto. Agama Konghucu di Purwokerto mulai dapat menempati ruang. Kemudian, Makin di Purwokerto dapat dianggap cukup kuat pada saat upaya pemberdelan kolom agama di KTP. Dengan berbagai macam agama yang diisi di KTP, kelompok ini tetap kuat untuk memperjuangkan agama Konghucu. Nah, karena kondisi saat ini, pemeluk Konghucu di Purwokerto dapat dikatakan kompak. Populasi dan potret keagamaan Konghucu di Cina. Agama Konghucu di Cina mempercayai bahwa ada 5 indera, 5 pengaruh bintang, 5 warna, dan 5 keutamaan, yaitu keadilan, kedisiplinan, hikmah, kejujuran, dan kebaikan. Bangsa Cina percaya terhadap para dewa. Mereka memuja dan menganggap dewa-dewa memiliki kekuatan alam. Menurut kepercayaan bangsa Cina, dunia digambarkan sebagai segi empat, dan di atasnya ditutupi oleh langit yang terdiri dari 9 lapisan. Di tengah-tengah dunia yang berbentuk segi empat itu, ada Tinxia, yakni wilayah yang didiami oleh bangsa Cina. Dewa-dewa yang menerima pemujaan tinggi diantaranya ada Fengpa, dewa angin, Leisih, dewa angin topan dan digambarkan sebagai naga besar, ada Taisah atau dewa yang menguasai bukit suci, ada Hopo, dewa penguasa sungai Uang Hu. Tiap-tiap tahun, Hopo diberi sesajen yang dijalankan oleh pendeta-pendeta perempuan dengan mempersembahkan gadis jelita sebagai istrinya. Gadis itu harus tercantik di seluruh Cina dan sesudah dirias ia disuruh terjun ke dalam arus sungai Wanghu yang deras.
Selanjutnya, populasi dan potret keagamaan Konghucu di Indonesia. Sebagai sebuah agama, Konghucu juga memiliki umat pemeluk serta penganut agamanya. Survei Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk Indonesia yang mengaku menganut beragama Konghucu mencapai 117.091.000 jiwa atau sekitar 0,05% terhadap total masyarakat Indonesia, yaitu 237.641.326 juta jiwa. Dengan jumlah data dan sebaran yang ada tersebut, umat agama Konghucu menjadi umat beragama terbanyak ke-6 di Indonesia setelah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Dengan populasi masyarakat yang menganut keyakinan agama Konghucu yang sudah tersebar di Indonesia, kemudian dengan adanya konstruksi gagasan, praktik keagamaan Konghucu menjadikan agama Konghucu sebagai salah satu umat agama yang cukup mapan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sementara itu, beberapa provinsi tercatat menjadi basis agama Konghucu, di antaranya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Banten. Dengan demikian, bisa dikatakan jika agama Konghucu merupakan agama yang cukup menyebar secara merata di berbagai daerah di Indonesia dalam prosentase populasi yang beragam. Selanjutnya, populasi dan potret keagamaan Konghucu di Banyumas. Berbeda dengan wilayah lain, komunitas Tionghoa di Banyumas menetap secara berpencar di berbagai wilayah di kabupaten ini. Pada kenyataannya, tidak terdapat kampung pecinan di wilayah ini. Mereka menyatu saja dengan masyarakat Jawa di kampung-kampung setempat. Sedikit berbeda, hanya mereka tinggal lebih dekat dengan lokasi pasar-pasar setempat. Belakangan ini baru muncul komplek-komplek perumahan yang ditinggali komunitas Tionghoa. Begitu pula di wilayah kota Purwokerto sendiri, komunitas Tionghoa merata di setiap kecamatan, baik di Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, Purwokerto Utara, dan Purwokerto Barat. Demikian halnya juga di Kecamatan Aji Barang, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Cilongok, dan beberapa kecamatan lain. Di Kabupaten Banyumas sendiri, ada 3 tempat ibadah yang berunsur Tionghoa atau kelenteng, yaitu di Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Banyumas, dan di Kecamatan Purwokerto. Umat Konghucu berkonsentrasi di kelenteng Hok Tek Bio yang terletak di Kecamatan Purwokerto Timur. Kelenteng ini cukup mudah ditemukan karena lokasinya berada di seberang Pasar Wage, pasar yang cukup terkenal di kota Purwokerto. Baik, teman-teman yang semoga dirahmati Allah, untuk yang selanjutnya adalah tentang ajaran agama Konghucu. Terkait ajaran agama Konghucu sendiri, itu dibagi menjadi 2 aspek, yaitu aspek kepercayaan dan juga aspek peribadatan. Nah, untuk aspek kepercayaan sendiri, ini ada 4. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kepercayaan kepada Nabi. Kepercayaan kepada kitab suci, dan yang terakhir kepercayaan kepada roh leluhur. Oke, langsung kita masuk ke dalam penjelasan. Yang pertama yaitu kepercayaan kepada Tuhan. Ya, jadi teman-teman, agama Konghucu ini adalah agama monoteisme, yang mana mereka mempercayai adanya satu Tuhan, yaitu disebut dengan Tuhan mereka disebut dengan Tian. Nah, dalam agama Konghucu ini diajarkan bahwa Tian itu selalu dipuji oleh manusia. Nah, Tian ini diibaratkan sebagai sesuatu yang sangat sempurna dan maha pencipta alam semesta. Nah, dalam agama Konghucu, sebutan untuk Tuhan ini ada 5 nama. Yang pertama yaitu Tian, yang memiliki arti maha besar. Kemudian yang kedua, istilah untuk Tuhan yang kedua adalah Ti, yang bermakna maha besar yang menciptakan dan sebagai penguasa langit dan bumi. Kemudian istilah yang ketiga yaitu Tailet, yang memiliki arti Tuhan yang Maha Esa. Dan
sebutan Hyan yang memiliki makna Tuhan pencipta alam semesta. Dan istilah Kuisin bermakna Tuhan yang Maha Roh, Tuhan menjadikan hukum. Ajaran tentang ketuhanan dijadikan landasan pertama dalam menerapkan konsep keimanan bagi umat Konghucu. Dan kepercayaan kepada Nabi. Nah, selain agama Konghucu itu mempercayai adanya Tuhan, mereka juga mempercayai adanya Nabi. Ya, Nabi yang ada pada agama Konghucu itu ada Nabi Fuxi. Yang mana Nabi Fuxi ini adalah Nabi pertama yang hidup pada tahun 30 abad sebelum Masehi. Nah, Fuxi mendapat wahyu dan ditulis dalam bentuk kitab suci. Nah, kitab suci itu dinamakan dengan Yi Jing atau kitab perubahan. Nah, Fuxi itu nabi pertama dan nabi yang terakhir adalah Nabi Kongzi. Nah, Nabi Kongzi ini adalah nabi terakhir dalam agama Konghucu. Nah, sebagai bukti akan kebesaran Kongzi ini, pada tahun pertama penanggalan Imlek itu dihitung sejak tahun kelahirannya Nabi Kongzi. Nah, untuk yang aspek kepercayaan ketiga adalah kepercayaan kepada kitab suci. Nah, kitab suci agama Konghucu itu dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan beragama. Nama kitab sucinya adalah Wujing. Kemudian adalah kepercayaan kepada roh leluhur, yang mana leluhur yang dimaksud di sini adalah arwah keluarga yang sudah meninggal. Nah, menurut agama Konghucu, leluhur adalah asal-usul mereka yang telah menjadikan orang tua mereka. Tanpa leluhur, tidak adanya mereka. Nah, sehingga mereka itu wajib berbakti kepadanya dengan cara bersembahyang kepada leluhur. Nah, kepercayaan kepada roh leluhur ini itu dimaksudkan sebagai upaya komunikasi antara manusia yang masih hidup dengan leluhur yang sudah meninggal dunia. Nah, hal ini disebabkan orang Cina atau orang Tionghoa itu sering memberikan penghormatan kepada yang lebih tua, baik saat masih hidup maupun sudah meninggal. Nah, budaya yang seperti inilah yang menjadikan orang Cina atau orang Tionghoa itu memiliki etika yang baik. Oke, untuk yang selanjutnya adalah aspek peribadatan. Nah, setiap agama itu memiliki kultur dan kebiasaan yang berbeda dalam sistem peribadatannya. Nah, di agama Konghucu ini, dalam peribadatan itu dengan beraneka sesembahan dan juga menggunakan sesaji. Nah, dalam aspek peribadatan ini itu ada 3. Yang pertama itu sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua itu sembahyang kepada Nabi. Dan yang ketiga itu sembahyang kepada roh leluhur. Nah, untuk yang pertama itu ada sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam melakukan sembahyang ini ditandai dengan menaikkan dupa sebanyak 3 kali. Nah, pada saat menaikkan dupa, itu hendaknya dengan mengucapkan dalam hati adanya kehadiran Tian atau Tuhan dari agama Konghucu itu. Nah, kehadapan Nabi Konghucu, kehadapan segenap leluhur yang dihormati. Biasanya, dupa yang digunakan dalam sembahyang adalah dupa yang bergagang atau yang berwarna merah. Dan setelah menaikkan dupa tersebut, dupa pertama ditancapkan di tengah-tengah. Kemudian dupa kedua ditancapkan di sebelah kiri alfas dan dupa ketiga ditancapkan di sebelah kanan altar. Nah, untuk yang selanjutnya dari aspek peribadatan itu ada sembahyang kepada Nabi. Umat Konghucu itu berkewajiban melakukan kebaktian atau sembahyang kepada Nabi secara umum. Umat Konghucu melakukan sembahyang dipusatkan di Konghucu-bio. Sembahyang Nabi itu dilakukan secara bersama-sama oleh umat Konghucu. Pelaksanaan sembahyang ini tidak memerlukan sesaji seperti sembahyang yang lainnya. Kemudian sembahyang yang ketiga adalah untuk roh leluhur. Nah, sembahyang terhadap leluhur bagi umat Konghucu ini dilakukan beberapa waktu, yaitu sembahyang pada tiap tanggal 1 dan 15 di tanggal Imlek, sembahyang pada hari wafat leluhur, kemudian sembahyang kubur atau sadranan.
Dan sembahyang pada hari wafat leluhur ini dilakukan oleh umat Konghucu di rumah masing-masing. Pelaksanaan sembahyang tersebut bisa perorangan dan dilakukan bersama-sama. Oke teman-teman, untuk yang selanjutnya itu ada hari besar dan ritual keagamaan dari Konghucu. Nah, yang pertama, pada tanggal 29 bulan 12 Imlek, itu sembahyang yang ditujukan untuk arwah leluhur. Agama Konghucu ini menekankan laku bakti. Oleh karena itu, walaupun leluhur yang sudah meninggal lama itu tetap harus disembayangi dan itu merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur mereka. Kemudian tahun baru Imlek pada tanggal 1 bulan 1 Imlek. Nah, Imlek ini bukan hanya kepercayaan yang biasa, melainkan peribadatan yang memiliki makna mendalam, sehingga lebih baik lagi dalam menjalankan kehidupan yang selanjutnya. Dan yang ketiga itu pada tanggal 8 bulan 1 Imlek. Namanya untuk sembahyang kepada Tian atau Tuhannya. Dalam melaksanakan ini, itu dilakukan dengan menyucikan diri atau disebut dengan ciacai. Begitu. Kemudian ada cap go merah. Nah, ini dilakukan pada tanggal 15 bulan 1 Imlek. Yang mana cap go merah ini adalah upacara sembahyang kepada Tian atau Tuhan atas ucapan terima kasih dan mulai kehidupan yang baru. Adapun hari besar yaitu yang disebut dengan Qingbing yang dilaksanakan pada 5 bulan Imlek, yaitu membersihkan makam dan menata makam yang rusak. Hal tersebut sebagai tanda bakti kepada leluhur mereka. Kemudian ada hari besar Tuanyang yang dilaksanakan pada tanggal 5 bulan 5 Imlek. Tuanyang ini pada saat tanggal tersebut itu matahari, bulan, dan bumi itu posisinya membentuk 90 derajat sebagai hari yang dipandang mempunyai daya alam yang luar biasa. Kemudian ada Tiongjiu yang dilaksanakan pada tanggal 15 bulan 8 Imlek. Nah, yang mana Tiongjiu ini adalah sembahyang kepada Tuhan karena berkah yang diberikan kepada manusia. Dan ada juga hari Tangcik yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember, yang mana hari Tangcik ini adalah sembahyang pada musim dingin. Pada hari ini juga diperingati sebagai Hari Genta Rohani. Teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai struktur kepemimpinan dan organisasi keagamaan agama Konghucu. Sama seperti agama-agama lain, agama Konghucu juga memiliki wadah atau organisasi yang dimiliki oleh agama Konghucu itu sendiri. Yang pertama yakni ada Matakin atau Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Nah, apa itu Matakin? Pada tahun 1923, umat Konghucu ini mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia yang disingkat menjadi Matakin. Matakin ini memiliki tugas untuk mengatur perkembangan agama Konghucu di Indonesia. Kongres pertama yang diadakan yaitu Kongres Kongkau Chongwei dengan memilih kesepakatan Kota Bandung sebagai pusat dari Matakin itu sendiri. Pada tanggal 25 September 1924 di Bandung diadakan Kongres kedua yang membahas tentang tata agama Konghucu agar supaya memiliki kesamaan di seluruh kepulauan Nusantara. Kemudian yang berikutnya yakni mengenai kepengurusan Matakin di periode 2018 sampai 2023, yakni meliputi Dewan Rohaniawan dan juga ada pengurus harian. Untuk Dewan Rohaniawan itu diketuai oleh Insinyur Budi S. Tanuwibowo MM, dan untuk ketua hariannya itu ada W.S. Budi Suniarto SE MBA. Kemudian ada anggota-anggotanya dan juga untuk pengurus pusat yakni meliputi ketua umum yakni Insinyur Budi S. Tanuwibowo MM dan juga ketua hariannya itu W.S. Budi Suniarto yang merupakan putra daerah dari Banyumas. Kemudian ada ketua komisi pendidikan, usaha dan kesejahteraan, ada sekretaris, wakil sekretaris dan sebagainya.
Kemudian ke organisasi yang kedua yakni MAKIN. MAKIN adalah Majelis Agama Konghucu. Apa itu MAKIN? Organisasi MAKIN itu merupakan organisasi majelis agama Konghucu yang terletak di kabupaten atau kota. Jadi ketika MAKIN itu berada di pusat atau berada di suatu negara, maka ketika turun ke bawah yakni dinamakan dengan MAKIN atau Majelis Agama Konghucu Indonesia. Organisasi MAKIN ini khususnya di Purwokerto itu didirikan pada tahun 1981. Pada saat itu organisasi tersebut diketuai oleh Nilam Silun. Bukti kuat adanya agama Konghucu, adanya umat Konghucu yaitu dengan adanya sekolah Tionghoa yang berdiri pada tahun 1920 sampai 1930 serta adanya kelenteng-kelenteng yang terdapat di Banyumas. Di Kabupaten Banyumas itu memiliki 3 tempat ibadah yang berunsur Tionghoa yaitu di Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Banyumas, dan Kecamatan Purwokerto. Umat Konghucu di Banyumas ini terkonsentrasi di kelenteng Hok Tek Biu yang berada di Kecamatan Purwokerto Timur. Pengurus utamanya adalah pemeluk agama Konghucu yang aktif di organisasi MAKIN Purwokerto. Dan untuk pertama kali di Indonesia, MAKIN Purwokerto atau Majelis Agama Konghucu Indonesia yang ada di Purwokerto atau di Banyumas, pertama kali di Indonesia mendirikan sekolah tinggi Konghucu Indonesia yang pertama. Demikian materi dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, demikian sedikit penjelasan dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.